Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurdin Kunami Syafi'i saking Kudus bagian. Ingkang kula tangletaken niki tesih bisikan nafsu napa iblis bagian. Kula dawuhken dzikir sirul asrar antara tembok dengan saya ya. Kalau dirasa itu seakan-akan rasanya itu gak bisa digambarkan apa tuh, mata gak bisa melihat nikmat kalau terpejam gitu ya, itu nafsu atau pesan iblis gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jatuhnya wajahnya ruhaniyah rasa itu hanya pada Sang Yang Tunggal, itu jelas wallahi bisikan dari Allah. Itulah yang kumaksud, ruhaniyah ini duduk di tajalli. Dengan begitu tandanya keakuan diri sudah tiada, keakuan wujudnya makhluk sudah tiada. Artinya semua apapun sistem-sistem di dalam ajaran hukum syariat, oleh karena Anda itu sudah tiada loh ya, maka itulah salah satu ciri yang disebut amal arif, yang disebut orang yang kefanaan dirinya adalah orang yang sudah masuk di zona ahad, la yarauna li anfusihim syai'an, sudah tidak punya keyakinan kalau apapun yang muncul dari dirinya itu dirinya, karena dirinya sudah tiada. Tembok juga begitu, memang nggak bisa digambarkan. Bagaimana kita bisa menggambar namun kita sudah tiada atas kemakhlukan kita, nggak bisa. Yang mengatakan itu dirinya sendiri siapa? Ya Allah itu. Makanya tanya, siapa yang menamai Allah itu siapa? Ya dirinya sendiri. Wis, maneh niki jangan apa? Soto. Sapa sing jenengna soto pian? Padahal dikatakan soto rangkaiane kuatah teng mriku. Sebelum dintaktung jeneng soto. Nah, ini proses ya. Ada pedesan, ada brambang, ada bawang, ada laos, apapun itu. Boso. Ketika sudah mateng muncullah nama. Aku tanya, sing jenengna soto iku sapa? Yang menamai soto. Wis syariat jawab, ya orang dulu lah gitu ya. Orang dulu ditanya, siapa dulunya? Ya dulu loh. Akhirnya habis kembali pada asal. Paham ya? Disitulah makanya siapa yang menamai Allah? Ya Allah sendiri. Jadi pertanyaan masalah bisikan jelas itu dari Allah, manakala duduk ruhaniyah di tajalli. Nggih. Ada lagi? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya Aris dari Pati Gus. Hampir sama ibu tadi Pak. Dari Bali. Pati. Oh Pati. Pati Jawa Tengah. Nggih. Hampir sama ibu tadi waktu saya sholat itu saya merasa kayak naik gitu Bos, dari kaki ke atas sampai kepala nih, hampir lepas gitu rasanya. Tapi waktu hampir lepas itu timbul rasa khawatir, takut. Terus masuk lagi. Itu dalam satu sholat tuh 2 kali mengalami. Ya
Itu yang Jenengan pun megang sirul asrar pada saat itu. nggih, Sudah ya? sudah Pak. Nggih. Nggih, matur suwun. Nggih. Ngeten, Pak. Kejadian itu akhirnya dasar takut itu akhirnya kembali lagi, bukan dikatakan salah sih, enggak. Itulah proses memang ya. Proses pemfanaan dalam hati tentang iman selain Allah. Laksana ruh itu dikeluarkan dari jasad. Mengapa ada rasa takut? Karena jenengan ada pertimbangan. Di belakang sampean ada pertimbangan. Bojoku sik ayu, anakku sik cilik-cilik, aku durung siap mati. Loh Pak, ngono iku terjadi terhadap siapapun, gak jenengan tok. Apabila Allah menterjadikan mi'raj lewat kasyaf, terjadi. Tapi tidak harus seperti itu juga. Semuanya dikembalikan apa kata Allah. Cuman nanti jenengan tidak akan pernah takut lagi kalau sirul asrar fungsi betul-betul. Kalau sirul asrar fungsi betul, sadar yang memperjalankan siapa? Allah. Ditemukan makhluk lain, di dalam makhluk lain itu siapa? Allah lagi. Nggak akan pernah takut nanti, tapi ya proses memang seperti itu Pak. Wajar Pak, jadi mboten salah jenengan, kembali lagi. Makanya hafidu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Manakala kau ingin sholatmu khusyuk, ruhaniyahmu nggawa sirul asrar. Bawa sirul asrar, fungsikan sirul asrarmu. Ketika kau takbiratul ihram mulai sampai salam, jangan kau lepas sirul asrar. Tapi gini kuau akan terjadi, bisa jadi seperti itu. Akan lupa rokaat, akan lupa gerakan. Ya jadi imam dhisik Pak. Iku proses, nggak ada masalah. Sebab sesungguhnya orang yang dikatakan rindu iku sebab sudah pernah tahu sifat kekuasaan sang yang dirindukan. Anta budallaha ka'annaka taroh, kata Rasul, imanmu dikatakan ihsan manakala ketika kau menyembah kau seakan-akan bisa melihat Allah. Jikalau kau tidak bisa melihat Allah, seakan-akan kau selalu dilihat Allah. Berarti munculnya adalah rindu, ingin lekas bertemu, namanya muraqabah. Anda sudah merasa dekat. Makanya zikirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Al-Anbiya 87. Munculnya zikir itu disebut sirul asrar. Merkai anta sudah dekat. Nek ning thariqah hu Allah, huwa dia berarti jauh. Tapi nanti kalau sudah anta berjalan ke ana, anta sudah tidak ada. Itulah namanya ahad. Ana kan ingsun, anta sudah tidak ada. Berarti Allah ya kuwi ya Allah, tapi bukan ada dua. Nggih. Wonten melih? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pemahaman, kalau sudah pemahaman tentang dinul tauhid, terkadang nyon sewu losdol. Pernah kemarin Mbah Yai sanjang meskipun kebenaran kuis ning jero aja ditokno lah itu. Nyon sewu mungkin saged diulangi lagi. Tapi matur nuwun. Iki mboten ganggu tangga teparu ta? Hah? Mboten apa-apa. Haden. Ini yang terakhir ya. Ngaten. Ada lagi? Nggih, ngeten Pak nggih.
ketika saat kebenaran itu tidak dikeluarkan, terus siapa yang tidak mengeluarkan? Allah sendiri dah. Ketika saat kebenaran itu dikeluarkan, siapa yang mengeluarkan? Pernah Pak terjadi, saya itu di forum belum mengenal YouTube. Insya Allah tahun 2008 atau 2009. Saya mengkaji kebenaran di dalam tentang masalah dinul haq di depan para mursyid. Biasa toh, saya itu habis menjabarkan materi, saya kasih tanya jawab. Kemudian pada waktu itu tidak ada yang tanya. Oleh karena kami ada sesepuh-sesepuh, jadi donga mboten kula dungani. Jadi ada sesepuh sendiri yang berdoa. Oke. Tapi sebelum berdoa beliau mengatakan, Bapak Ibu jenengan paham yang dikatakan Gus Mukhlason itu adalah intan, mutiara yang berharga, intan yang paling mahal. Mestinya intan itu tidak dikeluarkan, dimasukkan kotak, kotaknya dikunci, dimasukkan lemari, lemarinya dikunci, di dalam rumah, rumahnya ya dikunci. Beda Pak Bu, kalau bata diletakkan di luar. Berapa harganya bata satu truk? Sebanding enggak dengan intan satu gegem? Mahal mana? Mahal intan. Mestinya enggak boleh disampaikan di tengah umum, dikeluarkan, enggak boleh. Kula ini gak serantan Pak nek ngoten niku. Kula langsung nang operator, si bos njaluk mikir situ bos. Langsung tak saut. Ngapunten yi saderenge ingkang kawatah. Mohon ngapura. Bukane kula niki suul adab mboten. Cuman mengklarifikasi mawon. Sebetulnya tiang-tiang niki pengen duwe inten. Tapi orang ngerti dalane, tidak tahu jalannya untuk mendapatkan intan. Kasih dong ilmu nih, bagaimana caranya dapat intan. Jangan dibiarkan dia kesana kemari membawa bata. Kasihan. Sebetulnya dia itu pengen punya intan, sebab intan satu kepel itu lebih mahal daripada bata satu truk. Saya tanya kalau nggak percaya. Ini diem maun saat itu, diem. Andai kata jenengan punya cara mendapatkan intan, kasihan beliau-beliau itu, kasihan. Sehingga pada saat itu mohon maaf, mursyid ini A misalkan punya teman mursyid B, sedangkan mursyid B itu pada saat itu sudah ngangsu kawaru terhadap saya. Wadul, tahu wadul? Melaporkan. Tapi dia si A tidak tahu si B itu sudah ngaji pada saya. Akhirnya apa? Malah disuruh minta maaf pada saya. Dan itu terjadi. Akhirnya sampai sekarang zikir khofinya itu disertakan sirul bisa wusul. Oke. Itu di wilayah saya dulu Pak. Saya belum keluar ke Mojokerto itu, belum. Tahun segitu itu masih dalam lingkup Kabupaten Mawon. Jadi Allah pasti tidak ngawur melihat sikon.
Kapan waktu dan tempat sikon Allah mengeluarkan, pasti dikeluarkan. Kapan Allah tidak mengeluarkan, pasti tidak dikeluarkan. Walaupun bahasa mentok innani anallah juga begitu. Gak mungkin Allah itu ngawur sikon, gak mungkin. Istilah bahasa nyun sewu, kita itu makanannya adalah nasi. Gak mungkin Pak dikasih peloran. Tahu peloran? Iya kalau mesin. Gak mungkin kita makan nasi itu dikasih beras. Beras makanan, gak mungkin. Mesti berupa nasi. Iya nih ayam Pak, padi dikasihkan, jagung mentah dikasihkan, beras. Kalau kita ya nasi, cocok ini man. Cocok pun telah sahabat amban. Cocok. Jadi Allah pasti mengeluarkan pada saat sikon yang Allah keluarkan. Allah pasti tidak akan mengeluarkan apa yang ada di dalam, melihat kondisi itu juga. Begitu Pak nggih? Nggih. Sampun cekap? Pun. Monggo kita tutup sarana doa Fatihah. Apa yang telah diberikan Allah pada kesempatan malam hari ini, jadikan ya Allah ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak keturunan kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semua apa kekurangan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.